Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita bersama-sama memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dengan keberkahan ini. Amin. Baik, salawat salam akan kita curahkan kepada junjungan alam yang besar kita, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat-sahabat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW dengan kita membaca selawat kepadanya, dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja saya sebagai MC akan membawakan sebuah acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir yakni insyaallah kuntum yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita yakni Adnan. Dan marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yakni Reza kepadanya dipersilakan. Ayo, rajin, mana? Apa ayat Ikhlas, Ikhlas. Yang apa? Baik, tadi. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Reza. Terima kasih kepadanya. Semoga dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, semoga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yakni pembacaan tausiah atau pidato yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita yakni Adnan. Kepadanya dipersilahkan. Kan sate.
ke Cina, terus tukang sate, ke Gudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita segala macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah. Salawat tangkaikan salam mencurahkan keriduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing, yang mana telah bawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati pembimbing Rumah Tahfiz Darul Razak Ustaz Haluk, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Dan yang saya hormati para penonton, dan yang saya hormati pula lagi, yang saya hormati dan yang saya banggakan para teman-teman RTD, yang semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul 3 rahmat Allah dari harta. Setiap muslim pasti ingin mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperolehnya banyak pintu yang bisa dimasuki. Artinya banyak sebab yang bila kita lakukan maka kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah harta yang kita cari dan kita manfaatkan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang sederhana dan menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis di atas, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang dan kaitan dengan harta bila ia melakukan 3 perkara. Pertama, mencari harta dengan cara yang baik. Ketika manusia membutuhkan harta dan ia sangat membutuhkannya, maka kita harus berusaha untuk mencarinya. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari harta tersebut sampai ke berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Agar manusia memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencari harta, maka dia harus mencarinya dengan cara yang baik atau halal, bukan malah menghalalkan segala cara, apalagi sampai mencari legalitas hukum agar sesuatu yang sebenarnya tidak halal terkesan menjadi halal. Meskipun hakim sudah menyatakan halal baginya, bila ternyata di mata Allah hal itu tidak halal, tetaplah tidak halal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya lelah dalam mencari yang halal. Hadis riwayat Dailami dan Ali bin Abi Thalib. Kedua, yang merupakan faktor untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari harta adalah membelanjakan harta secara sederhana. Dalam penggunaannya kita harus tetap melakukan penghematan meskipun untuk kebutuhan pokok. Karena itu Islam tidak membenarkan penggunaan harta secara boros, karena pemborosan merupakan kebiasaan syaitan yang sangat merugikan manusia. Harta akan cepat habis, sementara kebiasaan berlebihan menjadi sangat sulit untuk ditinggalkan, meskipun dia tidak memiliki harta yang cukup. Dalam ensiklopedia Al-Quran dikutip pendapat Al-Qasimi yang mendefinisikan at-tabzir dengan membelanjakan harta untuk perbuatan yang haram atau makruh, atau menyerahkan harta benda kepada yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang dikutip adalah membelanjakan harta untuk sesuatu selain yang benar. Karena itu, meskipun sedikit atau kecil jumlahnya, mengeluarkan harta untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam termasuk tabzir, dan pelakunya adalah mubazir, saudaranya syaitan. Sederhana merupakan pola hidup yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Namun hal itu tidak hanya pada saat seseorang dalam keadaan kaya dan berkecukupan. Krisis moneter yang berkepanjangan di negeri kita adalah karena hutang yang besar. Hutang negara berjumlah besar dan hutang swasta lebih besar lagi.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita semua supaya dijauhkan dari terlilit hutang. Ya Allah, lindungi aku dari lilitan hutang dan dominasi orang lain. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah direnungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini. Bukan hanya untuk orang yang miskin saja, melainkan untuk kita semua. Faktor ketiga, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari harta adalah menabung untuk pada saat dibutuhkan. Idealnya, uang yang kita miliki tidak kita habiskan seluruhnya untuk keperluan yang sebenarnya masih bisa ditekan biayanya. Karena itu, menabung sangat dianjurkan. Manakala kita memiliki tabungan dana, maka tingkat kekhawatiran bila mengalami kesulitan atau ada keperluan yang mendesak tidak terlalu besar. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang mau menabung setelah kewajibannya dalam kaitan harta ditunaikan, baik kewajiban sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zakat, infak dan sedekah. Karenanya hal ini merupakan sesuatu yang amat penting untuk menghadapi kebutuhan dana pada saat-saat sulit atau kita sangat membutuhkan harta tersebut. Sekian kultum saya pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu semata-mata hanya milik Allah. Semoga kita termasuk orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada saudara Adnan yang sudah menyampaikan tausiahnya atau pidatonya yang sangat luar biasa dan sangat menyentuhkan ke dalam hati kita. Dan semoga dengan kita mendengarkan tausiahnya saudara kita yakni Adnan, semoga kita bisa bisa mendapatkan rahmat ya yang baik dari Allah SWT. Dan semoga kita juga semua bisa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ini saja pidato kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai pembawa MC mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau tidak membaguskan atau tidak enak didengar oleh saudara-saudara, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya karena saya sebagai MC masih dalam belajar untuk berbicara di depan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.